Nggak mempan, saudaraku, diusir dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus gitu tuh nggak mempan, saudara. Kenapa? Karena mereka sendiri bukan orang yang punya roh Yesus di dalam diri mereka. Jadi kalau kita ngusir setan, itu dalam nama Yesus iya. Tetapi apakah roh Yesus itu ada di dalam diri kita? Shalom saudaraku. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 19, mulai ayat yang ke-13, judulnya Anak-anak Skewa. Skewa ini adalah imam kepala Yahudi yang punya banyak anak, saudaraku ya. Anehnya, anak-anaknya itu menjadi tukang jampi. Jadi ini rupa-rupanya kalau bapaknya seorang imam, anaknya pasti juga nurun pada bapaknya, tentunya adalah orang yang takut Tuhan. Enggak, ternyata anak-anaknya justru menjadi tukang jampi. Nah, ini dicatat di sini ya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi, ayat 13, yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Jadi rupa-rupanya ini anak-anak Skewa ini kan 7 anak Skewa ya, yang mereka mempraktekkan jampi-jampi. Jadi rupanya ada ya, zaman sekarang pun ada ya saudaraku, anak pendeta, ngilmu ini, ngilmu itu, dan sebagainya ya. Yaitu sejak dulu memang ada, jadi bukan jaminan bahwa anak pendeta, anak hamba Tuhan, ya ini kan anak imam Yahudi yang mestinya tunduk pada peraturan hukum Taurat yang melarang mereka untuk bergaul dengan roh-roh ini jampi-jampi, mantra-mantra itu kan mereka kan dilarang, saudaraku ya. Ulangan 18 itu tegas sekali melarang itu. Tapi ini kok anak-anaknya mempraktekkan. Nah, ketika mereka melihat akan Paulus yang mengusir roh jahat yang merasuk seorang manusia, seorang anak manusia, di situ mereka saksikan, lu kok hebat sekali, dalam nama Yesus langsung setannya keluar, roh jahatnya lari. Nah, mereka ingin coba-coba. Nah, kata-kata mereka lucu sekali. Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Jadi bukan Yesus yang mereka kenal sendiri, tapi tiru-tiru gitu, saudara, ikut-ikut aja. Mereka yang melakukan hal itu adalah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ya, tadi saya katakan, saudaraku ya, bapaknya imam, anaknya jadi tukang jampi. Ayat 15, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tapi kamu, siapakah kamu? Roh jahatnya langsung teriak, saudara. Nggak mempan, saudaraku, diusir dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus gitu tuh nggak mempan, saudara. Kenapa? Karena mereka sendiri bukan orang yang punya roh Yesus di dalam diri mereka. Jadi kalau kita ngusir setan, itu dalam nama Yesus iya. Tetapi apakah roh Yesus itu ada di dalam diri kita? Roh Kudus itu ada, berkuasa dalam diri kita. Kalau enggak, ya seperti anak Skewa ini, saudaraku, kenal Tuhan juga enggak, cuman lihat bagaimana Paulus memakai nama Yesus ngusir setan dan manjur, mereka ikut-ikut, saudara. Makanya roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tapi kamu, siapa kamu? Gitu. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagai mereka semua dan mengalahkannya. Bayangkan, 1 orang lawan 7 orang. Itu betul-betul luar biasa, itu roh jahatnya itu ganas sekali. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Sampai luka, digerawui, saudaraku. Ya, jadi itulah peristiwa yang terjadi.
Ayat 17, hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyurlah nama Tuhan Yesus. Saudaraku, ada kuasa atas iblis dan itu memang Tuhan sendiri janjikan. Ya, kita lihat saudara dalam Injil Markus yang terakhir, itu Tuhan janjikan bahwa bagi kita yang percaya, ya ayat 17 ya, Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ya, sampai di situ aja saudaraku. Markus 16 ayat yang ke-17. Jadi masalahnya apakah aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, firman Allah yang hidup, Dia yang telah mati di kayu salib menebus segala dosaku dan menjadikan aku anak-anak Allah. Itu yang terpenting. Kalau nggak ada hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan Yesus, lalu coba-coba ngusir setan dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Pak Pendeta ini, Pak Pendeta itu, oleh hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu. Saudaraku, bisa-bisa peristiwa 7 anak sekewa ini terulang. Kalau roh jahatnya ganas, ya bisa dicapik-capik itu pakaiannya dan dilukai saudaraku, dan mereka lari tunggang langgang. Nah, itulah yang terjadi. Mari saudaraku, kita memahami bahwa kuasa yang dari Tuhan itu memang Tuhan janjikan dan Tuhan berikan. Tetapi pengenalan pribadi kita akan Yesus Kristus Tuhan, itulah yang menentukan apakah kita dapat berkata dengan otoritas, keluar engkau dalam nama Yesus, dan roh-roh jahat itu pun tunduk. Ini yang penting saudaraku, hubungan kita pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadikan Dia Tuhan dan Juru Selamatmu terlebih dahulu, sebelum engkau coba-coba praktek-praktek musir setan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.